Juli itu mantan Islam, makanya kalian tuh nggak maju-maju itu. Juli nggak mau seperti Juli dulu, nggak maju-maju. Karena saya nggak mau kalian tuh susah. Kasihan orang tua, apa-apa. Orang kasihan, mana ada orang tua kita kasihan ketika kita menjadi seorang muslim, guys. Apalagi masuk pesantren itu, masa depan hancur. Dari mana dia dapat opini bahwa masuk pesantren itu masa depan kita tuh bisa hancur, guys? Mungkin masa depan di dunia itu kita tidak bisa memastikan 100% ketika kita masuk pesantren itu bisa sukses, guys. Tapi kita bisa jamin bahwa kesuksesan kita di akhirat kelak itu kita bisa jamin 100% kita mendapatkan itu semua, guys. Karena di pondok pesantren itu kita diajarkan dan juga disuruh untuk sholat 5 waktu, guys. Asal kalian tahu, guys, kita juga setiap hari itu disuruh dan juga dianjurkan untuk yang namanya sholat tahajud. Saya bangun di pondok pesantren itu jam 4, guys, untuk meraih akhirat yang bisa dibilang memuaskan. Walaupun kita tidak sukses di dunia, tapi kita mendapatkan kesuksesan di akhirat kelak, guys. Oke? Hello guys, welcome back in my YouTube channel. Oke, Spepdog, kali ini kita bakalan ngebahas, guys, tapi kali ini sudah muak gitu kan, cuy. Dan sekarang sudah mulai marah-marah ya, guys, karena Islam dan juga seorang santri dijudge tidak benar di sini, oh guys. Saya sebagai mantan santri itu sangat-sangatlah muak dengan semua ini, guys. Masa santri dibilang kalau kalian masuk pesantren kalian tak bakalan sukses, sangat-sangatlah salah gitu, guys. Karena kalau masuk pesantren itu 70% bisa sukses dan 30% itu bisa dibilang tidak sukses, tapi sukses dengan iman untuk bekal di akhirat nanti gitu, guys. Karena di pondok pesantren itu banyak sekali kegiatan-kegiatan kita yang bisa mendapatkan pahala yang sangat-sangatlah banyak dari Allah Subhanahu wa taala gitu, guys. Karena kita tidak pernah yang namanya meninggalkan sholat 5 waktu. Dengar juga istri Rasulullah dia judge juga salah di sini, guys. Langsung saya juga nggak berani ngomong hina dia, hina, guys, karena saya juga kurang tahu di sini, guys. Langsung kita react, guys. Let's go. Oke, saya juga dengar dia ini pernah kayak menghina gerakan sholat dan juga sejadah. Kenapa orang sujud ke sejadah itu, guys? Sini sudah dari videonya, langsung kita tonton sama-sama, guys. Kalian bantu report akun YouTube-nya karena sampai sekarang masih ada akun YouTube-nya dan juga Instagram-nya, guys. Kalian saya search di YouTube Julie Cahniago, guys. Dia di situ banyak sekali bikin video yang bisa dibilang menghina Islam, guys. Saya dengar dia alumni Islam, kayak dia bekas orang Islam, guys. Tapi mungkin dulunya tuh Islam KTP, guys. Karena ini sangat-sangat omongannya tidak ada yang benar gitu, guys. Langsung kita lihat, cuy. Karena Juli tahu Juli itu mantan Islam, makanya kalian tuh nggak maju-maju itu. Islam tak bakalan bisa maju-maju, dia bilang, guys. Juli nggak mau seperti Juli dulu, nggak maju-maju. Kan saya nggak mau kalian tuh susah. Kasihan orang tua, apa-apa. Mana ada orang tua kita kasihan dengan kita menjadi seorang muslim, guys. Damn. Apalagi masuk pesantren itu, masa depan hancur. Kalian bisa dengar, guys, saya sebagai mantan santri itu kayak hancur hati saya, guys, karena dia belum tahu begitu perjuangan kita tuh untuk mendapatkan ilmu agama yang tinggi. Kita tidak perlu mendapatkan harta ataupun segalanya yang ada di dunia ini, guys. Karena yang ada di dunia ini hanya untuk sementara. Hanya kan di akhirat itu amal ibadah kita, bukan harta yang kita punya, guys. Karena di akhirat itu harta itu sama sekali tidak penting, guys. Karena yang kita butuhkan adalah amal ibadah kita, guys. Itu yang bakal ditanyakan, yang bakal ditagih di akhirat kelak, guys. 80% generasi muda Indonesia karena banyak Islam,
masuk pesantren semuanya nanti pada suka ini ngebunuhin orang. Saya baru dengar seorang santri ngebunuh orang ya. Sampai sekarang saya belum pernah lihat seorang santri yang ngebunuh gitu guys. Oke, nggak jelas banget. Karena agama udah dijual sama mereka itu. Apa-apa agama, apa padahal itu mereka sendiri yang membuat itu. Bukan kita. Adik Juli itu di pesantren 4 atau 6 tahun sih. Bengong. Keluar dari situ bengong. Itu salah adiknya guys, bukan salah pesantrennya. Kenapa kalau dia bilang adiknya salah dengan atasnamai pesantren, berarti dia mengumumkan pesantren itu berarti semua orang yang masuk pesantren itu tidak benar guys. Kalau mungkin adiknya aja yang salah, yang memang tidak fokus buat belajar di pondok pesantren guys. Suara bagus, ajan, ngaji itu, tetangga-tetangga itu muja gini-gini. Cari kerjanya nggak bisa. Bukan Juli sombong apa bukti, Juli cerita apa aja adanya. Yang kita butuhkan itu adalah amal ibadah kita. Saya sudah kasih tahu tadi guys, bukan harta yang kita punya di dunia. Kalau sholat itu bukan Juli hina ya, Juli juga kuat sholat sih. Kalau sampai zikir itu, pagi-pagi, pokoknya kayak gitu deh. Orang yang masuk pesantren itu nggak ada masa depan, nggak bisa hidup. Walaupun kita tidak bisa hidup di dunia sekalipun, kita tetap akan mendapatkan kenikmatan di akhirat kelak guys. Karena kita sudah banyak mengumpulkan amal ibadah kita di dunia, bukan mengumpulkan harta benda yang ada di dunia. Apalagi kalau perempuan masuk pesantren, jadi saya udah siap-siaplah di poligami, belajarlah masak. Asal kalian tahu guys, santriwati itu kalau di pondok saya nih, saya nggak tahu kalau di pondok lain itu ada bagian dapur, dan bagian dapur itu yang masak-masak, dan juga ibu dapur yang ada di pondok pesantren saya itu cewek guys. Sudah saya bilang ibu kan, dan dia juga mantan santri guys. Dia pintar masak, mana buktinya santriwati itu nggak bisa masak. Langsung kita ke pembahasannya. Saya sudah nggak kuat banget nih. Oke, di sini saya mau memberitahukan kepada kalian jangan sampai melakukan seperti hal tolol seperti ini guys, karena ini sudah melampaui batas. Masalahnya yang dihina ini bukan agama Islam saja, masalah yang dihina ini juga pesantren guys. Dia bilang adiknya masuk pesantren itu 6 tahun cuma bengong. Itu salahnya adiknya sendiri. Tapi kenapa dia mengatasnamakan pesantren? Kalau dia mengatasnamakan pesantren, berarti itu umum, semua yang masuk pesantren itu tidak akan sukses kelak guys. Yang kita butuhkan itu adalah amal ibadah, bukan harta benda yang kita punya di dunia guys. Karena itu semua hanya sementara, karena yang ditagih kelak di akhirat itu adalah amal ibadah kita. Ketika kita tidak memiliki amal ibadah tapi kita memiliki harta yang banyak berlimpah di dunia, itu sama sekali tidak berguna guys. Karena kita di akhirat kita tidak bisa menyogok malaikat yang menanyakan kita guys. Maka lagi sekali saya tegasin kalian guys, walaupun kalian tidak mempunyai harta benda yang berlimpah di dunia, tapi ketika kalian memiliki amal ibadah yang sangat-sangat berlimpah, itu sangat-sangat mulia guys. Karena semua harta benda kita punya yang kita miliki itu tidak ada gunanya ketika kita di akhirat kelak guys. Sudah berapa kali saya bilang guys, di akhirat kelak itu kita tidak akan ditanyai harta benda kita guys. Dan juga kita pasti akan ditanya kita dari mana mendapatkan harta itu guys. Kalau kita juga tidak akan bisa mendapatkan kesuksesan di dunia kalau kita tidak berdoa guys, atau berikhtiar. Percuma kita berusaha tanpa ada ikhtiar guys. Dengan cara kalian sholat 5 waktu dan juga berdoa setiap 5 waktu kalian sholat guys. Sorry kalau saya sedikit ngegas ini, karena dia sudah mengatasnamakan pesantren di sini guys. Saya sebagai mantan santri itu sangatlah terpukul hati saya guys, karena semua yang dia katakannya tidak ada benarnya cuy. Kayaknya segini dulu video kali ini guys. Kalian jangan lupa tekan like dan juga subscribe-nya guys. See you next time and bye bye. Goblok pisan.